Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin membagikan cerita tentang dua macam orang. Orang yang pertama adalah orang yang menyedihkan. Dan mungkin dia depresi. Karena dia tidak punya keluarga, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya teman, dia juga tidak punya status dalam masyarakat. Dia sendirian. Dan tentu tidak banyak orang yang mengucapkan terima kasih secara tulus kepada jenis orang seperti ini. Apakah ada orang seperti itu? Mungkin ada. Tetapi mungkin juga itu adalah sebuah ekstrim yang menjadi gambaran bagi kita untuk bercermin. Lalu saya menggambarkan gambaran orang yang kedua yang ada pada ekstrim berikutnya. Orang ini punya keluarga, punya pekerjaan, punya status di masyarakat, dan banyak orang yang mengucapkan terima kasih secara tulus kepada orang jenis yang kedua ini. Pasti orang yang kedua ini lebih bahagia. Hidupnya berarti. Apakah ada orang seperti ini? Ada. Tapi mungkin juga ekstrim yang bisa menjadi contoh bagi kita. Namun kedua orang ini tetap ditentukan oleh satu tindakan, yaitu apakah dia melayani orang lain, entah keluarganya, entah masyarakat di sekitarnya. Jadi yang menentukan adalah tindakan pemberian diri kepada masyarakatnya. Maka kehidupan orang yang pertama adalah kehidupan orang yang menyedihkan dan mungkin depresi, karena hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tidak dibagikan kehidupannya untuk orang-orang di sekitarnya. Sementara orang jenis yang kedua itu bermakna hidupnya karena hidupnya dibagikan. Entah kepada keluarganya, entah kepada masyarakatnya. Dan karena itu banyak orang yang mengucapkan terima kasih secara tulus kepada orang jenis yang kedua ini. Nah, ini adalah gambaran ekstrim atas dua jenis orang. Mungkin Anda dan saya ada di antaranya. Tidak ekstrim yang sendirian sampai depresi, tidak ekstrim begitu egois sampai tidak ada artinya hidup kita. Tetapi juga mungkin kita tidak sungguh-sungguh memberikan diri terus-menerus untuk masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Tapi ada di antaranya. Yang paling penting justru bagaimana kita bercermin bahwa hidup kita berarti dan bermakna itu berdasarkan pada apa yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan sekedar status, tetapi apakah statusnya itu sungguh-sungguh diisi dengan peranan yang sesuai dengan statusnya. Bisa jadi seseorang mempunyai keluarga, punya status, entah suami, entah bapak, entah istri, entah ibu, entah mama, atau anak, tapi tidak berperanan sesuai dengan statusnya. Itu juga tidak berarti atau kurang bermakna. Seorang suami tetapi tidak menjaga dan melindungi istri dan anaknya. Bisa saja seorang suami tetapi tidak sungguh-sungguh berperanan melindungi, menjaga, menjamin keluarganya. Statusnya ada, tapi mungkin peranannya tidak sesuai dengan statusnya. Apakah hidup seperti ini berarti? Tentu kurang berarti. Demikian juga seorang ibu, seorang istri, statusnya ada, tetapi dia tidak melayani, dia tidak sungguh-sungguh membuat rumah tangga itu hidup, bersih, penuh sukacita, penuh cinta kasih.
Apakah hidup seperti itu bermakna? Tentu kurang bermakna. Maka sebetulnya hidup ini bermakna atau tidak, kalau hidup kita itu kita bagikan kepada sesama kita. Kita hidup sesuai dengan status kita. Kita menjalani status kita dengan kualitas yang terbaik yang kita bisa. Nah, pada saat itu hidup kita kemudian bermakna. Bisa jadi mempunyai banyak hal, bisa jadi mempunyai pekerjaan. Tetapi pekerjaannya, hasilnya hanya untuk diri sendiri. Apakah hidup seperti ini bermakna? Tentu kurang bermakna. Karena makna hidup kita tergantung pada apa yang kita berikan kepada sesama kita. Jadi hidup itu berarti atau tidak, membuat kita bahagia, damai, nyaman atau tidak tergantung akan apa yang kita dapat, tetapi apa yang kita berikan. Maka hidup melayani itu adalah hidup yang terbaik, membuat hidup kita bermakna. Karena itu Tuhan datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawa, menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena kehidupan kita ditentukan dari kualitas pelayanan kita. Apakah tulus atau tidak. Dan kita apakah hidup bermakna atau tidak, sebetulnya bisa dilihat dari bagaimana kita menjalani peranan kita setiap hari. Apakah kita memberikan diri, memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan status kita atau tidak. Dan sebetulnya indikasinya sederhana. Kalau banyak orang yang mengatakan terima kasih setiap hari kepada kita dengan tulus ikhlas, dengan penuh sukacita, pasti hidup kita bermakna. Jadi bukan hidup kita itu bermakna ditentukan oleh apa yang kita punya. Tidak. Tetapi ditentukan oleh apa yang kita beri. Meskipun kita mempunyai banyak hal, tapi kalau itu kita keep untuk diri sendiri, tidak banyak bermakna, tidak banyak berperanan. Tetapi kalau kita tidak punya banyak hal, tapi kita memberikan diri kita sepenuhnya, seutuhnya, diri kita jauh lebih bermakna dari apa yang kita punya. Maka hidup yang menyedihkan adalah hidup yang egoistik. Tetapi hidup yang bermakna adalah hidup yang kita bagikan. Hidup yang penuh dengan pelayanan yang tulus dan penuh kasih. Maka kita bisa bercermin dari dua macam orang ini. Mungkin kita tidak ada di ekstrim yang sangat egoistik. Mungkin kita tidak ada di ekstrim yang sangat sosial. Tetapi kita bisa melihat dan mengerti apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita bermakna. Dan kalau kita memberikan diri secara tulus, tentu kita akan menjalani kehidupan yang bermakna. Tetapi pemberian diri itu ketika kita sadar bahwa kita memang sudah cukup, bahkan mempunyai berlimpah-limpah. Dari mana itu? Dari Tuhan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan diri, melayani kita, nah kita kemudian sudah merasa cukup. Dan kalau Tuhan saja sudah melayani kita, ya kita harus melayani sesama kita. Dan kemudian kita melayaninya dengan penuh rasa syukur. Kita membagikan apa yang kita terima dengan rasa syukur, bahkan sebagai ungkapan rasa syukur itu. Pada saat itulah justru hidup kita menjadi bermakna, kebahagiaan kita semakin meluap, dan hidup kita semakin penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Terutama karena sadar Tuhan begitu mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.